Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan. Perkembangan yang pertama yaitu adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah mengacu pada proses mengingat, pengambilan keputusan, kemudian pemecahan masalah. Kognitif yang ditunjukkan pada usia anak 3-4 tahun biasanya aktif dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, mengamati dan mendengarkan instruksi. Perkembangan kognitif ada keterkaitan dengan perkembangan bahasa. Adalah kemampuan yang pertama kali yang didapatkan oleh anak. Memiliki kemampuan bahasa yang bagus, maka perkembangan kognitifnya akan berkembang dengan baik. Perkembangan kognitif ada beberapa teori, yaitu pertama ada perkembangan Piaget, yaitu yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan lingkungan, kemudian mengenal objek-objek atau kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungannya. Ada 4 tahapan penjelasan tentang kognitif Piaget yang menjelaskan bahwa terjadinya perkembangan pada manusia. Ada sensorimotor, praoperasional konkret, kemudian ada operasional konkret dan operasi formal. Sensorimotor adalah pertama dalam kognitif Piaget. Dalam masa ini, bayi mengembangkan pengetahuannya melalui koordinasi pengalaman sensorik seperti melihat, mendengar, kemudian dilanjutkan dengan menggapai dan menggenggam. Perkembangan kognitif Vygotsky pada tahun 18 sampai 1834. Kalau Rusia mengatakan bahwa pada masa ini anak aktif dalam menyusun pengetahuan mereka. Terakhir ada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan salah satu perkembangan utama yang dapat di proses pembelajaran, seperti misalkan anak dapat bersosialisasi, mengutarakan isi pemikirannya, mengetahui, dapat berbicara dengan baik, seperti itu. Perkembangan sosioemosional. Perkembangan sosioemosional mencakup pemahaman, pengaturan, dan pengungkapan emosi dengan cara yang sesuai untuk usia dan perkembangan seseorang, serta kemampuan untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang baik dan sehat dengan teman sebaya dan orang dewasa. Ada beberapa pandangan Erik Erikson tentang pembahasan yang paling terkenal, yaitu trust dan mistrust, kepercayaan dan ketidakpercayaan pada masa bayi yang berusia 0-18 bulan. Tahapan pertama ini merupakan tahap fundamental dalam perkembangan anak. Selanjutnya yang kedua, inisiatif dan rasa bersalah pada usia 3-5 tahun. Pada masa kanak-kanak ini, anak-anak belajar mengambil risiko yang lebih besar dengan memisahkan diri dari pengasuhnya, secara aktif terlibat dengan lingkungan mereka dengan cara mereka sendiri, atau mulai mengambil inisiatif. Selanjutnya, identity dan confusion, identitas dan kebingungan, peran. Pada usia 12-18 tahun, salah satu elemen utama dari teori tahap psikososial Erikson adalah pengembangan identitas ego. Selanjutnya, model ekologi, Bronfenberer, psikolog Amerika. Uri Bronfenberer merumuskan teori sistem ekologi untuk menjelaskan bagaimana kualitas yang melekat pada kanak-kanak dan lingkungan mereka berinteraksi untuk mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Perkembangan moral dan perilaku prososial. Yang pertama, perkembangan moral dalam proses sosial Bandura seperti dikemukakan oleh Krauss dan kawan-kawan pada tahun 2010 berpendapat bahwa individu belajar berperilaku moral maupun amoral, utamanya dengan mengamati orang lain, terutama orang tua, pengasuh, dan orang penting lainnya, seperti guru dan teman. Yang kedua, perkembangan moral sebagai alasan moral atau moral reasoning. Anak-anak secara aktif mengkonstruksikan
pemahaman mereka terhadap dunia, mencakup benar salah dan baik buruk. Aspek perkembangan diri. 3 dimensi dari pengembangan diri yang dapat diamati dan diintervensi dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu konsep diri, self-concept. Selanjutnya keyakinan diri, self-efficiency, dan harga diri, self-esteem.